Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau belajar jizyah ya. Apa itu jizyah? Ini jarang juga orang belajar tentang jizyah ya. Apa jizyah itu? Jizyah itu asal katanya jaza. Katanya syukron katsiron khairun jaza gitu ya kan. Nah, itu balasan itu ya. Jadi sejumlah harta yang dibayarkan oleh ahlul kitab atau orang-orang di luar Islam, yaitu orang-orang yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Maka orang Islam itu adil, beda dengan kekuasaan itu dipegang sama orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir dia nggak adil, kalau orang Islam adil. Kalau orang Islamnya bayar zakat, maka orang kafirnya dia bayar jizyah, gitu ya. Jadi dasarnya ada nggak? Allah berfirman itu. Allah berfirman di surat 9 ayat 29 ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini perintah nih ya. Jadi Allah yang berfirman, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan Allah, sesungguhnya orang yang tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini mah nggak haram katanya. Ini mah sekedar makruh saja gitu. Dia tidak mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah. Mereka beragama nggak? Beragama, tapi mereka beragama dengan benar nggak? Enggak, gitu. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, ya, dulu telah diberi kitab, ya. Hingga mereka membayar jizyah. Apa itu? Pajak. Ya. Ini enggak. Kalau kita di Indonesia pajak orang udah dihajar semua, miskin kaya dihajar betul nggak? Ya. Kalau jizyah orang miskin enggak. Anak-anak enggak dipajakin, perempuan enggak. Kalau perempuan punya motor, punya mobil, kena pajak enggak? Di Indonesia pernah. Tukang ojek online kena pajak enggak? Kan orang susah. Kalau jizyah tidak, dia hanya orang-orang kaya ya. Hebatnya tuh Islam mengajarkan ya. Jadi memang harus berputar. Si kaya diambil hartanya, si miskin menerima harta orang kaya. Jadi hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi orang-orang di luar Islam dipajakin juga, gitu. Hanya saja Islam tidak memukul rata. Hanya orang-orang kaya saja yang bayar jizyah, gitu.
Abdurrahman bin Auf meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jizyah dari kaum Majusi Hajar, ya, kaum Majusi Hajar itu ya. Kemudian diriwayatkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberlakukan jizyah kepada kaum Majusi dari Bahrain. Diberlakukan dulu orang-orang Majusi. Dia tidak dipaksa untuk masuk Islam. La ikraha fid din, enggak dipaksa. Anda mau tetap jadi agamamu sendiri? Majusi kan orang-orang yang nyembah api ya, gitu kan? Dipaksa nggak sama Nabi dia masuk Islam? Oh, enggak ada paksaan. Anda tetap, ya. Anda bisa dilindungi bahkan asal Anda tidak memerangi Nabi. Kalau memerangi Nabi, Nabi nggak mundur selangkah. Begitulah orang Islam, begitulah orang beriman, begitulah orang bertakwa. Gitu. Jadi kalau kita jangan memerangi orang, tetapi kalau diperangi pantang mundur selangkah, gitu nggak? Gitu. Lebah juga begitu. Sekalipun lebah itu ada, orang liwat nggak diapa-apain, betul nggak? Nggak diapa-apain. Tapi coba-coba tuh, acak-acak sarangnya gitu, acak-acak sarangnya, tak kejar kau. Gitu. Begitu juga kita jangan mengganggu orang lain, tapi sekali kita diganggu, tak kejar kau. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengambil jizyah dari Persia, sedangkan Utsman mengambil jizyah dari kaum barbar. Ini dulu sudah ada. Bagaimana Islam mengajarkan orang untuk adil gitu. Jangan ntar orang Islamnya doang yang suruh bayar zakat, infak dan sedekah, dia enak-enak aja, sementara pembangunan juga bisa dibangun dari zakat, infak, sedekah gitu ya. Jadi jizyah diambil dari setiap umat selain Islam, terlepas dari apakah mereka termasuk ahlul kitab, majusi atau orang-orang selain mereka. Hal itu sebagaimana tidak ada perbedaan antara orang-orang yang berkebangsaan Arab dan orang asing. Jadi nggak ngaruh dia bangsa Arab atau bukan. Kalau Islam yang berkuasa harus diambil jizyahnya. Ketetapan ini telah terekam, tercatat, tertulis di dalam Al-Quran yang mulia mengenai kewajiban jizyah. Itu di surat At-Taubah yang kita baca ya, surat At-Taubah ya. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa pemungutan jizyah yang berasal dari kaum Majusi adalah sepadan dengan isyarat pemberlakuan jizyah dari semua kaum musyrik. Jadi orang musyrik tetap dia dikenakan jizyah gitu. Bagaimana sih syarat-syaratnya? Pertama, dia harus laki-laki yang kena jizyah, perempuan nggak kena. Ya, hebat nggak Islam? Tapi kalau sekarang kalau orang pajak kena nggak perempuan? Kena. Gitu. Kalau jizyah tidak. Jadi syaratnya dia berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, memiliki sifat mukallaf. Sudah balik, sudah paham, sudah ngerti. Gitu. Mukallaf. Anak kecil boleh nggak? Nggak pernah. Yang ketiga, dia merdeka, orang yang tidak terikat dengan perbudakan. Jadi orang gila mah nggak kena pajak ya. Itu hebatnya tuh ya. Jadi bahwa sesungguhnya Islam itu adil dalam menerapkan aturan-aturannya ya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa hal terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sebelum beliau wafat adalah ifaduni fi dhimmati. Dia berwasiat juga, beliau berwasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah untukku para ahlu dhimmah. Enggak boleh diperangi, enggak boleh dibunuh ya. Itu orang-orang yang ahlu dhimmah, apalagi orang Islam nggak boleh dibunuh ya. Kemudian Rasulullah dalam hadis lain menyebutkan bahwa beliau bersabda, man dolama muahidan aw kallafahu fawqa taqatihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapapun yang mendolimi seorang ahid atau membebani seorang dengan sesuatu di luar kemampuannya, aku akan menjadi pembelanya pada hari kiamat.
yang membela Rasul gitu. Makanya jangan bercanda ya, ini enggak, orang Islam justru didolimi, padahal Rasulullah saja bersabda untuk menjaga ahlu dimma, apalagi orang Islam. Jaga itu ya, itu bahwa Islam itu mengajarkannya baik dan tidak ada agama yang lebih baik kecuali Islam. Maka barang siapa yang menjalankan agamanya dengan baik, dunia ini aman. Rusaknya dunia ini tidak menjalankan agamanya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjalankan agama Islam dengan sebenar-benarnya, yaitu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita dan jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah masukkan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.